Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persekutuan doa hari ini saya akan mengambil satu tema renungan yang akan saya sampaikan, yaitu orang Samaria yang murah hati. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur, biarlah sore hari ini kami bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa yang akan kami sampaikan bersama-sama. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan, dan sekaligus kami akan bersama-sama mendukung pelayanan di dalam doa pada sore hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami semua pada sore hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu, kita angkat satu pujian, lagu yang umum kita nyanyikan, Melayani, Melayani. Kita sama-sama pujikan. Seperti orang Samaria mau mengasihi sesamanya dan mau memperhatikan sesamanya dengan berbuat baik, menolong orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Tentunya saya berharap Bapak Ibu semua bisa sehat-sehat adanya. Seperti saya saat ini, puji Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Buat saya, buat Bapak Ibu semuanya yang pada sore hari ini bertemu dalam persekutuan doa kita kali ini. Bapak Ibu, langsung saja kita akan bersama-sama mendengar satu pokok renungan yang akan kita bahas sama-sama. Kalau boleh saya berbicara Bapak Ibu, orang Samaria yang murah hati. Di tengah-tengah situasi yang saat ini pandemi corona, kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk tetap bermurah hati, berbaik hati, dan melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan membantu kita dalam kesulitan. Tuhan menolong segala pergumulan di dalam kehidupan kita yang kita alami. Dari saat ini, dari dulu sampai sekarang, Tuhan memberikan pertolongan-pertolongan yang baik dalam kehidupan
Sehingga hari ini kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk lebih jelasnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat satu tayangan video ini supaya kita lebih jelas gambarannya. Bagaimana orang Samaria yang bermurah hati menolong sesamanya. Mari kita lihat sama-sama. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat video yang bersama-sama kita lihat, tadi ada seorang imam yang melihat sesamanya sedang dirampok dan sedang dalam keadaan sakit, tepar gitu ya Bapak Ibu, sudah semaput setengah mati. Tapi dia melewat saja seorang itu. Kemudian ada seorang Lewi. Seorang Lewi kalau saat ini mungkin sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus di dalam gereja, majelis-majelis ataupun pengurus gereja yang lain. Seorang Lewi lewat, tapi dia juga lewat saja, tidak membantu dan tidak menolongnya. Ada satu orang lagi, orang Samaria. Bapak Ibu, orang Samaria seringkali pada zaman itu, pada zaman-zaman Israel, pada zamannya Tuhan Yesus, orang Samaria adalah orang kelas 2 yang tidak diperhatikan. Orang yang rasanya dikucilkan, orang Samaria, maksudnya warga negara kelas 2. Tapi dia memperhatikan sesamanya. Orang Samaria itu melihat ada seseorang yang sakit dalam keadaan dirampok, kemudian setengah mati, sampai hampir mati, katanya semaput. Dia membantu. Tidak banyak bicara, tidak banyak omong, akhirnya dia membantu. Merawati, menyekanya dengan minyak dan dengan anggur. Kemudian dibawa ke keledainya dan dibawa ke penginapan. Dia sampaikan kepada pengurus penginapan itu, kalau engkau membelanjakan lebih, nanti saya akan datang dan membayarnya. Bapak Ibu, siapakah kita? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai imam kah? Sebagai orang Lewi kah? Atau sebagai orang Samaria? Di tengah-tengah kesulitan yang saat ini sama-sama kita hadapi semua, tidak ada orang yang saat ini dalam kondisi pandemi saat ini, Bapak Ibu, yang tidak mengalami kesulitan. Semua mengalami kesulitan, Bapak Ibu, dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam pergumulan keluarga, permasalahan rumah tangga, permasalahan ekonomi, dan permasalahan keluarga yang lain-lainnya. Semua orang saat ini, hampir seluruh dunia saat ini, mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Mari kita tetap mau belajar seperti yang firman Tuhan katakan. Seperti orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu, orang Samaria ini mungkin pada saat itu dia menolong juga tidak orang yang santai-santai, orang yang tidak maksudnya lagi nganggur-nganggur, tidak Bapak Ibu. Dia banyak pekerjaan, mungkin situasinya panas dan segala macam. Dia mau menolong, mau memperhatikan sesamanya.
Saya tidak mengajari Bapak Ibu semuanya. Saya lebih bisa, lebih baik, lebih menolong orang lain, lebih mampu. Enggak Bapak Ibu. Semua kita belajar sama-sama. Di tengah-tengah, nggak usah jauh-jauh, di tengah keluarga kita. Kita mau menolong istri, anak-anak kita, papa, mama kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di tempat lain, ataupun tetangga-tetangga kita. Bapak Ibu, saya punya teman di Sidoarjo, namanya Bu Edi. Bu Edi itu di lingkungan orang Katolik di Pondok Jati. Dia bercerita kepada saya, teman saya ini kena COVID. Dia padahal nggak pernah keluar sama sekali, tapi dia kena COVID. Karena di lingkungannya sama, di belakang rumahnya sendiri, dia memperhatikan. Tapi nggak berani langsung bertemu, itu enggak. Cuma di WA, call gitu, per telepon. Akhirnya dia membantu, memberikan makan tiap hari, tiap pagi. Orang-orang di sekitar itu juga kompak untuk memberikan makan seorang ibu yang dalam keadaan kena COVID. Memang OTG, orang yang tidak tanpa gejala, tapi dia kena COVID. Satu keluarga ini kena COVID. Teman-teman tetangga-tetangganya semuanya membantu dengan ngasih belanjaan, ngasih masakan. Tiap hari dikirim, satu RW itu dikirim. Kebetulan di situ banyak lingkungan orang-orang Katolik dan dia perhatikan itu. Mari Bapak Ibu, di tengah situasi yang sangat sulit, semua Bapak Ibu, saya juga kesulitan dalam pekerjaan dan usaha, kesulitan dalam hal apapun. Mari kita belajar bersama-sama memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mampu, kita lakukan. Apa saja yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Kalau memang kita tidak bisa, tidak mampu, dan tidak bisa menolong, ya sudah, kita doakan orang itu. Atau seperti apa. Mari belajar seperti orang Samaria yang murah hati, membantu sesamanya untuk bisa kembali, maksudnya kembali normal, bisa membantu, bisa sehat lagi, seperti orang Samaria membantu orang yang sudah hampir semaput sekarang. Ini adalah perintah Tuhan, pelajaran yang Tuhan berikan. Mari kita belajar bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan renungan buat kita semua. Tengah-tengah situasi sulit, kita tetap mau belajar menjadi orang yang bermurah hati. Karena ini perintah Tuhan. Karena ini teladan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah renungan ini jadi berkat buat kita semua bersama-sama. Menjadi orang yang bermurah hati. Seperti Tuhan murah hati. Seperti orang Samaria yang murah hati. Kita masih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat. Yang bersama-sama kami melihat videonya. Merenungkan bersama-sama. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, kami mau belajar tentang berbuat baik untuk Tuhan, berbuat baik untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, pelajaran yang indah buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa. Pokok doa yang pertama, kita akan bersama-sama mendoakan. Kita langsung ya bersama-sama berdoa. Kita berdoa, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sudah kita alami bersama saat ini. Tuhan memelihara begitu indah dalam kehidupan kita. Kasih dan anugerahnya sudah memimpin kehidupan kita, memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini, meskipun dengan kesulitan dan masalah di tengah pandemi saat ini, tapi pimpinan Tuhan nyata, begitu nyata terhadap kehidupan kita, bersabar di dalam pengharapan. Puji nama Tuhan. Mari terus kita bersyukur di dalam Tuhan, karena kasih dan pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita bisa terpeliharakan sampai hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa untuk jemaat kita yang di dalam pergumulan. Mari kita doakan. Kita berdoa untuk jemaat kita yang dalam pergumulan. Baik itu pergumulan baik pekerjaan, baik itu dalam pergumulan kesehatan.
Begitu dalam masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam keluarga rasanya sulit untuk diselesaikan. Mari kita mendukung di dalam doa setiap apa yang kita doakan. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menolong setiap keluarga-keluarga jemaat kita untuk mampu melihat kekuasaan Tuhan, untuk mampu mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan. Mari juga kita juga mendoakan untuk jemaat kita yang di dalam keadaan sakit, lemah. Biarlah Tuhan kita doakan untuk Bapak Chandra Surya atau Pak Simliang. Kita berdoa untuk Bapak Hongo. Kita berdoa untuk Ibu Suprapti. Kita berdoa untuk Bapak Heri. Kita berdoa untuk Bapak Ardianto. Kita berdoa untuk Ibu Isa. Kita berdoa untuk Ibu Suratman. Kita berdoa untuk Bapak Adi Gunawan. Kita berdoa juga untuk Bapak Edi, jemaat kita Donomulyo. Biarlah mereka semua Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang lemah, di tengah-tengah sakit penyakit, mereka benar-benar mau mengandalkan Tuhan, minum obat-obatan yang telah disiapkan. Biarlah melalui dokter-dokter maupun obat-obatan yang sudah merawat mereka semua. Biarlah Tuhan pulihkan kembali, berikan semangat kembali untuk mereka bisa pulih dan Tuhan bisa sembuhkan mereka. Mujizat Tuhan, tangan kuasa Tuhan mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang berikutnya kita berdoa bersama-sama untuk jemaat kita yang lanjut usia. Kita berdoa untuk Bapak Ibu Suratman. Kita berdoa untuk Ibu Suprapto. Kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Isa. Kita berdoa untuk Bapak S. Adi Wigarto. Kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Winarto. Kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Heri Cayanto. Kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Irawan, Ibu Diki Molindo, Bapak dan Ibu Ari Mandang, Bapak Tante Uwe, dan untuk jemaat-jemaat yang lain yang mungkin belum saya sebutkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mendoakan untuk seluruh jemaat kami yang lanjut usia. Tetap Tuhan peliharakan. Tetap Tuhan pakai mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Di dalam usia lagi, mereka berpengharapan yang penuh kepada Tuhan. Mereka punya sukacita dalam menghadapi kehidupan di masa-masa usia senja, di masa-masa usia tua. Tetap mempunyai semangat hidup di dalam melayani Tuhan, di dalam melayani di dalam keadaan keluarga, di dalam melayani doa-doa yang mereka sampaikan. Di dalam situasi yang saat ini mereka harus beribadah di rumah secara online. Biarlah Tuhan memberikan semangat kepada mereka semua. Jemaatmu yang lanjut usia, tetap Tuhan peliharakan, tetap Tuhan berikan sukacita. Dan mereka menjalani kehidupan, mengiring Tuhan dengan setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaatmu yang lanjut usia. Tetap terus sehat, tetap terus kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan ke saat pokok doa kembali. Kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa untuk komisi-komisi. Kita berdoa untuk komisi remaja, komisi sekolah minggu yang saat ini ada di gereja kita. Meskipun saat ini komisi sekolah minggu masih melakukan ibadah secara online di rumah. Guru-guru mempersiapkan kebaktian online untuk disampaikan ke anak-anak, memberikan tugas dan segala macam. Mari kita berdoa bersama-sama agar sekolah minggu tetap berjalan dengan baik meskipun secara online. Persiapkan guru-gurunya sebaik mungkin. Mereka dimampukan Tuhan untuk memberikan pengajaran secara online, pengajaran firman Tuhan. Mereka sehingga murid-murid sekolah minggu tetap dapat firman Tuhan secara berkala tiap minggunya dengan baik. Kita juga berdoa untuk komisi remaja di gereja kita, komisi remaja kita. Biarlah komisi remaja kita tetap menjadi berkat. Untuk komisi remaja sudah mulai ibadah secara langsung beberapa minggu lalu. Biarlah kita mendoakan supaya komisi remaja saat ini bisa benar-benar menjadi berkat buat anggota-anggotanya. Pakai penginjil Rondi yang terus mengkoordinasi dengan pengurus-pengurus yang ada, Pak Stephen yang menjadi majelis penghubung. Biarlah mereka bersatu padu, kompak bersama-sama melayani di komisi remaja bisa menjadi berkat. Kita doakan bersama-sama komisi sekolah minggu dan komisi remaja. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk komisi sekolah minggu yang ada di gereja kami.
Kami mendoakan untuk setiap guru-guru sekolah minggu supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka semua untuk mengajar bergantian secara online. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memampukan setiap guru-guru sekolah minggu mempersiapkan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, mempersiapkan pengajaran secara online, pengajaran firman Tuhan melalui online untuk disampaikan kepada murid-murid sekolah minggu. Menyiapkan puji-pujian, menyiapkan firman Tuhan. Tuhan pakai setiap guru-guru sekolah minggu di tengah-tengah kesibukannya mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Tuhan tolong para guru-guru sekolah minggu semuanya, berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka semua. Kami juga mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah mereka tetap merindukan setiap ibadah yang ada secara online pun, maupun rencananya nanti ke depan mungkin bisa secara offline lagi untuk bisa bertemu, bertatap muka, bersama-sama beribadah. Berikan semangat kepada anak-anak sekolah minggu untuk mereka bisa bertumbuh, bisa bersama-sama belajarkan firman Tuhan secara online saat ini. Tuhan pakai komisi sekolah minggu terus menjadi berkat supaya anak-anak sekolah minggu bisa dimenangkan untuk Tuhan. Kedua, kita bersama-sama berdoa untuk komisi remaja. Biarlah komisi remaja terus menjadi berkat buat anggota-anggotanya. Saat ini komisi remaja kami menyerahkan biarlah Tuhan seluruh anggota, seluruh pengurusnya, dan juga hamba Tuhan, penginjil Romli dan juga Pak Stephen yang mengelola, yang mengatur, yang memimpin persekutuan komisi remaja saat ini. Biarlah bersatu padu dengan pengurus yang ada, bersama-sama melayani dengan sungguh, sehingga setiap anggota remaja bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Mereka bisa belajarkan firman Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Di usia yang masih muda, masih remaja, mereka sudah mengenal juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan juru selamat mereka pribadi atas pribadi. Terima kasih buat pimpin komisi sekolah minggu dan komisi remaja, menjadi berkat buat gereja kita, buat anggotanya. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk komisi PPD, Komisi Persekutuan Pemuda Dewasa Immanuel. Bapak Ibu, Persekutuan Pemuda Dewasa Immanuel diharapkan menjadi cikal bakal sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Dikumpulkan untuk orang-orang yang sudah menikah, berkeluarga, bisa bersama-sama dalam satu persekutuan pemuda dewasa. Mungkin ini masih online lagi ya, tapi kita mendoakan supaya nanti ke depannya bisa persekutuan offline lagi, persekutuan PPD. Kemudian juga kita berdoa untuk komisi pendidikan, yaitu dalam hal ini Yayasan Abdiel dan Sekolah Pelita Kasih. Kita mendoakan agar sekolah Pelita Kasih bisa menjadi berkat. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini agak sulit Bapak Ibu, karena harus pengajaran secara online, secara daring. Jadi Bapak Ibu guru masuk di sekolah, mereka harus mengajar secara online, divideokan untuk disampaikan, kemudian secara online langsung streaming lewat YouTube dan segala macamnya, lewat WA group, Google Meet dan segala macam, supaya anak-anak sekolah-sekolah di Pelita Kasih bisa tetap mendapatkan pengajaran. Mereka bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran di sekolah, pelajaran-pelajaran agama dan segala macam secara online. Cukup berat, memang cukup berat. Guru-guru harus mempersiapkan sebaik mungkin. Mungkin tidak bisa bertatap muka. Komunikasi antara guru dan murid agak sulit kalau misalnya secara online gini, tidak. Komunikasinya kurang akrab. Tapi kita mendoakan supaya sekolah Pelita Kasih tetap bisa menjadi berkat. Kita doakan juga untuk keperluan dana dari sekolah. Bapak Ibu, kita lihat sendiri bahwa gereja sudah membantu panitia pembangunan juga sudah membantu membangun gedung yang baru untuk tempat guru-guru, untuk kantor dan juga untuk kelas-kelas. Kita bersyukur Tuhan memimpin sehingga sekolah kelas ini sudah terbangun dan hampir selesai finishing, masa-masa finishing. Puji Tuhan, ini karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, dan setiap jemaat semuanya yang berperan memberikan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita doakan kedua komisi terus bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar sekolah Pelita Kasih. Kita doakan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk Komisi Pemuda Dewasa saat ini, PPD Immanuel, yang saat ini ada di gereja kami. Tuhan pakai untuk komisi ini terus menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dewasa, jemaat yang sudah bekerja. Mereka bersatu padu di dalam satu persekutuan. Mereka bisa berbincang bersama, diskusi sama-sama, memikirkan sama-sama untuk perkembangan gereja, sehingga persekutuan ini benar-benar menjadi wadah untuk mempersiapkan orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan lebih baik lagi di gereja kita, menjadi pengurus-pengurus gereja, menjadi majelis-majelis gereja, ataupun menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa-masa mendatang. Tuhan pakai persekutuan pemuda dewasa Immanuel menjadi berkat buat gereja kami. Yang kedua, kita bersama-sama berdoa untuk komisi pendidikan, yaitu dalam hal ini yayasan dan juga sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami mendoakan untuk para yayasan yang ada, yang sudah melayani di yayasan, mulai dari pembina, pengawasnya, juga pengurus yayasannya. Biarlah Tuhan mereka benar-benar mau mendoakan agar sekolah ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin, pelayanan ini bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Kami mendoakan untuk setiap pengurus di sekolah, mulai dari koordinator, mulai dari kepala sekolah TK, SD, SMP, dan semua guru-guru yang ada dan juga pekerja di sekolah. Biarlah Tuhan kami mau melayani dengan sungguh di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan pandemi saat ini, tapi biarlah Tuhan kami mau terus belajar, mengajar dengan baik secara online, dengan biaya yang cukup banyak, tapi Tuhan pasti sediakan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Pakai sekolah ini biarlah menjadi berkat-berkat terus di gereja, di Kota Lawang dan sekitarnya. Biarlah kami mau sekolah Pelita Kasih, sekolah Kristen Pelita Kasih bisa menjadi berkat buat Kota Lawang, memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan anak-anak sekolah untuk bisa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka satu demi satu. Terima kasih Tuhan. Inilah kedua pokok doa kami. Biar Tuhan yang memenuhi dan Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pokok doa yang berikutnya. Kita berdoa untuk ada dua komisi lagi, bersama-sama kita doakan. Yang pertama, Komisi BW Deborah. Komisi BW Deborah mungkin saat ini masih berjalan secara online, tidak langsung bertatap muka. Nah, ini agak kesulitan ibu-ibu ya untuk online dan segala macam. Mari kita doakan supaya persekutuan nantinya ini, kalau pandemi sudah selesai berlanjut, kita mendoakan lagi supaya persekutuan ini bisa berlangsung lagi, bisa membangun semangat ibu-ibu untuk berbakti, semangat ibu-ibu untuk belajar akan firman Tuhan, sehingga saling mendukung pelayanan di dalam gereja, mendukung bapak-bapak yang melayani, mendukung keluarga, terus PW Deborah menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Kita berdoa juga untuk POSPI Donomulyo yang saat ini ada di Donomulyo, penginjil Stefanus dan juga ibu yang melayani di sana, serta beberapa pengurus. Biarlah melalui POSPI Donomulyo Tuhan terus memberikan berkat buat jemaat Donomulyo. Banyak jemaat Donomulyo yang dilepaskan untuk Tuhan. Yang berikutnya kita berdoa juga untuk Komisi Diakonia. Komisi Diakonia di gereja kita ada supaya menjadi berkat, bisa membantu biaya-biaya sekolah anak-anak yang kurang mampu di sekolah Pelita Kasih maupun dimanapun mereka ada, untuk membantu sekolah minggu kita, pembiayaan sekolah anak-anak, kemudian membantu orang-orang tua yang kurang mampu, para janda dan segala macam, membantu memberikan beras, memberikan dukungan, memberikan bantuan pengobatan dan segala macam. Biar Komisi Diakonia gereja kita bisa terus berlanjut menjadi berkat di tengah-tengah jemaat kita. Mari kita mendoakan untuk ketiga komisi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk malam dan sore hari ini kami bersama-sama mendukung doa untuk Komisi BW Deborah yang saat ini ada.
Biarlah Tuhan, meskipun di tengah-tengah situasi yang saat ini pandemi mungkin kita masih beribadah secara offline dan tidak ada persekutuan khusus di PWD Pura, tapi biarlah Tuhan melalui pembelajaran secara online ataupun ibadah-ibadah secara online, nantinya PWD Pura bisa berlangsung kembali. Kami menyerahkan untuk pengurusnya, kami menyerahkan untuk penginjil Rahayu yang membantu pelayanan di situ, kemudian juga Ibu Majelis, Ibu Vera Leli yang membantu jadi majelis di Komisi PWD Pura, dan juga para pengurus. Biarlah Tuhan pakai setiap pengurus yang ada, mereka tetap bersama-sama mendoakan agar persekutuan PWD Pura bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga di gereja kita. Terus mendukung pelayanan suami, mendukung pelayanan keluarga dan juga anak-anak, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga gereja kita. Berkati Komisi PWD Pura terus berkembang dan bertumbuh terus di dalam hal kerohanian. Kita juga mendoakan untuk Komisi Diakonia. Biarlah Tuhan, kami mendoakan untuk yang mengelola dalam hal ini mungkin masih majelisnya Ibu Hira, pimpin untuk pengurus-pengurus yang lain yang mungkin saya tidak sebutkan, tapi pakai Komisi Diakonia menjadi berkat buat gereja kita. Bisa menyediakan bantuan beasiswa buat anak-anak, bantuan prestasi, bantuan pengobatan kepada orang-orang yang kurang mampu, bantuan beras, dan juga bantuan yang lainnya. Biar Tuhan pakai Komisi Diakona ini di gereja kita bisa menjadi berkat untuk membantu setiap jemaat yang membutuhkan. Dan kasih anugerah Tuhan memampukan untuk seluruh pengurus diakonia bisa menjadi berkat di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan. Yang berikutnya kami juga berdoa untuk Komisi Pos PI di Donomulyo, yang dalam hal ini penginjil Stefanus dan juga istri dan juga pengurus yang ada di sana. Biarlah Tuhan Pos PI Donomulyo, kami mendoakan biarlah terus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga di daerah Donomulyo. Meskipun saat ini masih belum ada tempat ibadah secara khusus, tapi ada jemaat yang memberikan tempat untuk bisa ditempati. Biarlah Tuhan pakai terus seluruh pengurus yang ada, terus mengadakan persekutuan Pos PI di Donomulyo dengan baik, melayani setiap jemaatmu satu demi satu untuk mereka bisa dimenangkan untuk Tuhan. Tuhan pakai pengurusnya dan Tuhan pakai untuk semua yang dan setiap jemaat Tuhan memperhatikan. Tuhan benar-benar memenangkan jiwa mereka sehingga Pos PI Donomulyo dapat bertumbuh, berkembang secara kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan pokok doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa untuk para pengurus komisi yang ada di gereja kita, mulai dari komisi-komisi yang ada yang sudah kita doakan bersama-sama, pengurus-pengurus pelayanan di dalam gereja kita. Kita berdoakan secara khusus saat ini, kita berdoa untuk para hamba Tuhan dan para majelis yang ada. Kita berdoakan agar mereka tetap setia melayani Tuhan. Di tengah-tengah situasi kebaktian secara online gini agak kesulitan Bapak Ibu. Jadi pengaturannya mesti pakai masker, jaga jarak dan segala macam. Rapat juga kesulitan dan segala macam. Mengunjungi jemaat juga kesulitan. Nanti kalau misalnya ada yang sakit atau yang mengunjungi yang sakit nanti tertular dan segala macam. Agak sulit Bapak Ibu. Kita mendoakan agar seluruh majelis yang ada, seluruh hamba Tuhan yang ada tetap benar-benar bisa memikirkan dengan baik. Untuk kebaktian bisa berlangsung dengan baik, pengembalaan berlangsung dengan baik. Mari kita mendoakan. Bapak Ibu, Tuhan kami juga mendoakan saat ini pada sore hari ini. Mendoakan untuk seluruh majelis yang ada. Biarlah Tuhan memimpin setiap majelis yang ada. Pengurus-pengurus yang ada. Bila mereka mau benar-benar memperhatikan setiap jemaat yang ada. Tuhan pakai majelis, pengurus jadi ketua, Pak Tantiono, dari Pak Santoso, Pak Joni, Pak Denny, Saudara Stephen, untuk Ibu Denlin, Ibu Vera Leli, untuk Ibu Hira, kemudian Ibu
Intan dan Saudari Friska. Dan kami juga mendoakan untuk seluruh hamba Tuhan yang ada. Untuk penginjil Erna sebagai Gembala Sidang. Kemudian penginjil Romli yang mengkoordinirkan untuk Komisi Remaja dan BPD. Untuk penginjil Rahayu yang mengkoordinasikan untuk Komisi Sekolah Minggu dan juga PW Deborah. Tuhan, biarlah Tuhan pakai setiap personel seluruh pelayanan yang ada, setiap majelis yang ada, mereka semua bersatu padu, memikirkan baik-baik untuk segala program yang ada, sehingga bisa diterapkan di dalam situasi pandemi yang saat ini agak kesulitan, tapi Tuhan pakai untuk majelismu, untuk seluruhnya, pakai seluruh keluarga mereka mendukung pelayanan di dalam gereja. Pakai hamba Tuhan juga yang sudah kami sebutkan, untuk tetap mereka menjaga kesehatan dengan baik, untuk mereka melayani di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka tetap semangat melayani Tuhan dengan sungguh, dan pakai para majelis dan juga hamba Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati seluruh anggota majelis dan juga para hamba Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi berkat, berikan kesetiaan, berikan kesungguhan dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendoakan untuk bangsa dan negara yang kita cintai bersama, yaitu Indonesia. Tengah-tengah situasi yang sangat sulit sekali. Mungkin Pak Jokowi beberapa minggu yang lalu sudah menyampaikan bahwa Indonesia masuk di dalam masa-masa krisis, masa-masa resesi. Tapi mari kita doakan supaya negara dan bangsa kita bisa keluar dari krisis, bisa keluar dari masa-masa pandemi saat ini dengan penuh kesulitan, tapi Tuhan tolong mampukan presiden, wakil presiden, para menteri untuk bisa mengkoordinasikan semuanya, mengelola negara dengan baik dan takut akan Tuhan, bertanggung jawab, memimpin negara ini melewati krisis demi krisis bersama dengan Tuhan. Mari kita doakan. Tuhan, kami mendoakan untuk seluruh pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri dan juga jajarannya. Biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, mungkin ekonomi dunia secara global mengalami krisis, tapi Tuhan pakai Pak Jokowi dan wakil dan juga para menterinya benar-benar mengkoordinasikan semua sebaik mungkin, semuanya dengan penuh tanggung jawab. Mereka bekerja bersama. Biar Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini ribut dan segala macam, Tuhan pakai Pak Jokowi sebagai pemimpin negara kami, mempunyai hati yang besar, mempunyai hati yang sabar, mempunyai kemampuan yang lebih. Tuhan berikan bijaksana sehingga Pak Jokowi dan juga para menteri dan juga wakilnya bisa mengelola kesulitan-kesulitan bangsa kami, melewati krisis demi krisis bersama dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan pakai juga untuk para negarawan-negarawan supaya mereka tidak hanya mengkritik saja, tapi mereka mau bekerja sama, mau memikirkan sama-sama bagaimana Indonesia bisa keluar dari krisis dan juga keluar bebas daripada pandemi corona saat ini. Pakai pemimpin bangsa kami, pakai negara kami, dan seluruh personel-personel yang di dalam pemerintahan untuk bisa benar-benar memperjuangkan Indonesia lebih baik lagi. Indonesia bisa keluar dari krisis dan Indonesia menuju rakyat yang adil dan makmur, bebas dari pandemi yang saat ini terus terjadi. Tuhan tolong seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami menyerahkan Indonesia terus Tuhan pimpin, peliharakan. Pakai setiap pemimpin bangsa kami memimpin melewati segala kesulitan yang ada. Kami menyerahkan bangsa dan juga pemimpin bangsa kami. Biar Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Tuhan, inilah seruan rangkaian doa sembahyang kami, persekutuan doa sore hari ini. Biarlah semua yang kami sampaikan, biarlah semua yang kami doakan bersama-sama,
biarlah Tuhan mau dengar setiap doa kami. Dan Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan memberkati kita semua yang hadir pada persekutuan doa online pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan